Saat ini saya sedang berada di Museum Taman Prasasti. Museum ini adalah museum cagar budaya peninggalan zaman kolonial Belanda. Awalnya museum ini adalah sebuah kuburan yang bernama Kebon Jahe Kober. Memiliki seluas 5,5 hektar dan dibuat pada tahun 1795. Pada tanggal 9 Juli 1977, Kebon Jahe Kober dirubah menjadi museum dan dibuka untuk umum. Hingga kini bernama Museum Taman Prasasti. Koleksinya itu sendiri terdiri dari prasasti, nisan, dan makam sebanyak 1732 yang terbuat dari batu alam, marmer, dan perunggu. Seiring perkembangan zaman, pesatnya pertumbuhan kota ini, luas museum ini menyusut hingga 1,3 hektar saja. Udah penasaran kan? Sekarang kita langsung masuk aja yuk. Siang Pak. Ya, siang. Kita dari kedai pena, kita sebanyak 6 orang. Ya, 6 orang. Tiketnya itu berapa harganya? Kalau dewasa 5.000 yang berwarna merah. Terus di sini ada yang berwarna kuning, ini untuk mahasiswa. Pelajar lah ya. Pelajar ada lagi. Oh, beda lagi. Iya, ada lagi. Jadi pelajar di sini ada 2.000. Oh, yang dewasa umum 5.000, mahasiswa 3.000, dan pelajar 2.000. Kalau hari libur perbedaan harganya apa sama aja? Ini udah untuk Oh, udah sama iya. flat semuanya ya. Oke gitu. Nanti kita bisa minta tolong Pak dipandu, kita mungkin ada yang kita mau tanyain spot-spotnya, Oh, iya. sejarah-sejarah seperti apa. Siap. Tadi. Yuk, kita langsung lihat aja. Nama saya Ko Wahyudi. Bapak bisa panggil saya Yudi. Saya adalah salah satu guide di Museum Prasasti. Kita buka dari Selasa sampai Minggu, ya. Senin kita libur. Terus kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Museum Prasasti itu di bawah UP Museum Kesejarahan, yang mana Museum Kesejarahan itu membawahi 4 museum, ya, Museum Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum Joang, dan Museum MH Tamrin. Dan UP Museum Kesejarahan itu di bawah dinas, saat ini masih di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan milik Pemprov DKI Jakarta. Kita mungkin salah satu museum outdoor ya di Jakarta. Koleksi kita berada di luar ruangan, jadi ruang terbuka sebenarnya. Biasanya kan kalau museum lain itu di dalam ruangan, tapi museum kita ini konsepnya adalah koleksi-koleksinya itu berada di ruang terbuka. Ini awalnya kan adalah pemakaman ya, pemakaman khusus untuk orang-orang asing yang tinggal di Batavia. Dulunya itu bernama Pemakaman Umum Kebon Jahe Kober. Ya. Kebon Jahe itu wilayah, Kober itu dari asal kata kuburan bersama. Ya, dan tempat ini dibangun pada masa pemerintahan Belanda, diresmikan pada tanggal 28 September tahun 1795 dengan luas 5,5 hektar. Nah, jadi pemakaman ini bertahan sampai tahun 1974. Pada saat itu Pemprov DKI melakukan pengangkatan semua jenazah. Untuk pihak keluarga diberi waktu 1-2 tahun untuk membawa jasad keluarganya masing-masing. Bagi jenazah yang tidak diurus keluarganya, itu kita masal di TPU Menteng Pulo dan Tanah Kusir. Nah, setelah semua jenazah diangkat, batu nisan kita tata ulang sedemikian rupa dan diresmikan
oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin pada saat itu menjadi Museum Taman Prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977. Nah, Ini cagar budaya berarti Pak ya? warisan cagar budaya, betul. Jadi museum kita ini memiliki benda cagar budaya, diantaranya adalah yang terbuat dari batu andesit, ya, yang menurut sejarahnya itu diimpor dari India, di India Selatan tepatnya, yaitu di tepi pantai Sadras. Terus kita juga memiliki koleksi batu marmer yang diimpor dari Italia, dan ada beberapa koleksi yang terbuat dari logam, granit. Nah, karena ini bulan Desember ya, tentu saja yang paling dicari adalah Sohogi, karena Sohogi lahir dan meninggal itu di bulan Desember. Ya, dan selain itu mereka juga mencari istrinya Gubernur Thomas Stamford Raffles, yaitu Olivia Mariamna, yang mana beliau adalah penggagas berdirinya Kebun Raya Bogor. Terus ada juga yang mencari Dr. Hermanus Frederick Roll, pendiri Stovia pada tahun 1902, yang sekarang sekolah tersebut namanya sudah dinasionalisasikan menjadi Fakultas Kedokteran UI.